Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Suciati Saliman yang dirahmati Allah, tema Tazkiyatun Nafas kita di Kamis pertama di bulan Rajab ini adalah menutup aurat hati dengan pakaian terindah. Kenapa kita bicara soal aurat hati? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita tahu ada batasan auratnya. Maka hati sebagaimana yang kita ketahui adalah unsur rohani yang paling penting di dalam diri manusia. Sedemikian pentingnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan baik buruknya manusia itu ada pada hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya. Hadis ini sangat masyhur bahwa baik buruknya manusia ditentukan oleh hatinya. Hati itu unsur rohani, dan sebagaimana tubuh jasmani yang mengenal batasan aurat, maka hati pun memiliki batasan aurat. Kita semua sangat-sangat memahami kalau syariat Islam mengharuskan kaum muslimin menutup aurat tubuhnya dengan baik dan benar, baik muslim maupun muslimah. Ya, batasannya tentu sudah sangat kita ketahui, ya, diatur di dalam fikih. Nah, sebagaimana syariat Islam mengharuskan kaum muslimin menutup aurat tubuhnya, maka Islam pun mengharuskan kaum muslimin menutup aurat hatinya dengan baik dan benar. Apa sih yang dimaksudkan dengan aurat itu? Secara bahasa sebenarnya aurat itu sesuatu yang buruk. Ya, begitu kalau kita lihat di bab fikih, ya, ketika bicara soal aurat, itu secara bahasa aurat itu adalah keburukan. Tetapi keburukan yang menarik untuk dilihat dan diperlihatkan. Ini desain Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat indah. Aurat itu secara bahasa artinya buruk. Kalau buruk kan enggak enak untuk dilihat. Tapi faktanya aurat itu menarik untuk dilihat dan diperlihatkan. Ya, sehingga banyak orang yang salah itu, kamu cantik, ngapain pakai jilbab, hilang cantikmu. Ya, padahal itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, aurat badan jasmani kita sama-sama ketahui. Kalau aurat hati, maka aurat hati juga sama. Adalah keburukan hati yang menarik dan nikmat untuk dirasakan. Ya, jadi aurat hati itu sebenarnya adalah keburukan. Ya, keburukan hati tapi menarik dan nikmat untuk dirasakan. Kenapa dirasakan? Karena hati nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, terus wujud aurat hati itu apa? Adalah semua perasaan hati. Semua perasaan hati itu sebenarnya aurat. Apapun perasaan hati itu, susah, senang, ya, sombong, ria, benci, ya, segala yang itu ada di rasa, ya, menjadi perasaan hati itu aslinya adalah aurat. Ya, karena aurat
Maka aslinya semua perasaan hati tidak boleh ditampakkan. Ditampakkan lewat apa? Lewat tindakan. Sehingga orang yang bertindak atas dasar perasaan hati, dia sudah menampakkan aurat hatinya. Bertindak atas dasar perasaan hati. Karena itu ada benarnya kalau orang-orang sering mengatakan, udah nggak usah kebawa perasaan. Iya, udah nggak usah diikuti, nggak usah nurut perasaan. Karena kalau perasaan menjadi tindakan itu sama dengan menampakkan aurat. Jadi kalau semisalnya orang lagi susah nih, lagi susah, terus dia menampakkan susahnya, itu sama dengan dia menampakkan aurat hatinya. Menampakkan aurat hatinya. Terus harusnya kalau saya lagi susah, ya jangan tampakkan kesusahan itu. Dan kalau orang lagi susah tapi dia tidak tampakkan susahnya, itu orang biasa atau orang hebat? Iya. Tapi kalau orang susah dia tampakkan kesusahannya, maka penampakan kesusahan atas rasa susah itu membuat dia tidak punya nilai. Iya, ya minimal dianggap sebagai orang yang biasa. Ya, padahal sebenarnya aib kalau sampai ada orang yang menampakkan auratnya. Itu kalau susah. Kalau senang, boleh nggak kita menampakkan senang? Ada teman baik. Kalau kita kedatangan teman baik, kita senang nggak? Senang. Terus sikap kita kepada teman? Menampakkan senangnya kita. Karena dia teman yang baik. Orang yang bertindak atas dasar senang berarti dia sudah menampakkan aurat hatinya bernama senang. Berarti nggak boleh, bukan nggak boleh. Tetap kita kalau kedatangan teman, ya tetap harus ada tindakan. Tindakannya kan menemui, menyambut. Tapi saya menyambut dia bukan karena dia teman yang menyenangkan bagi saya. Karena kalau itu yang kita lakukan sama dengan kita bersenang-senang dengan teman. Karena logikanya kalau seandainya teman yang datang itu teman yang kita nggak senang, apakah kita akan menyambutnya juga dengan tidak senang? Kan tetap kalau dia tamu kita harus menyambutnya dengan senang. Berarti kita senang menyambut tamu itu bukan karena tamunya menyenangkan. Tapi lebih karena amal menyambut tamu, memuliakan tamu adalah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan aurat hati, yaitu perasaan hati. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perasaan hati yang tidak ditutupi akan berubah menjadi penyakit hati yang bisa membelenggu hidup si empunya hati. Itu perasaan hati yang tidak ditutupi. Bahasa lainnya, perasaan hati yang ditampakkan dalam bentuk tindakan. Itu kelak nanti, perasaan hati itu akan menjadi penyakit yang membelenggu. Belenggunya dalam bentuk tabiat. Kalau belenggunya dalam bentuk tabiat itu berat sekali untuk lepas. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun perasaan hati yang muncul, harus segera ditutupi. Nah ditutupinya pakai apa? Pekan lalu kita sampaikan, tidak ada pakaian indah yang bisa menutupi perasaan hati selain sikap hati yang ditampakkan dalam tindakan. Jadi tindakan kita itu bukan cerminan dari perasaan hati, tapi tindakan kita adalah cerminan dari sikap hati. Jadi bertindak bukan atas dasar perasaan hati, tetapi bertindak atas sikap hati. Apa beda perasaan hati dengan sikap hati? Perasaan hati seperti yang kita sudah sampaikan adalah rasa di dalam hati yang timbul akibat kejadian atau peristiwa yang dialami.
itu perasaan. Ya. Jadi semisal kita dihina, ya, ada rasa kan di hati, nah itu perasaan. Atau ada peristiwa kita dipuji, ada rasa di hati. Ya, pokoknya ada penyebabnya, dan penyebabnya itu adalah kejadian atau peristiwa. Ya. Lagi nunggu temen ya, yang mau jemput di pinggir jalan, tiba-tiba ada mobil lewat, ya. Di depan kita ada genangan airnya kena badan kita. Itu genangan air yang nyiprat ke tubuh kita, nyampe ke hati nggak? Nyampe ke hati dalam bentuk perasaan. Iya, nah itu namanya perasaan. Mangkal, jengkel, itu perasaan. Nah, begitu kita jengkel, mangkal, apa yang kemudian kita lakukan? Mengumpat. Begitu mengumpat berarti kita sudah menampakkan aurat hati. Iya. Karena belum ditutup. Dan ini sebenarnya logika yang sangat sederhana. Sikap hati itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena sikap hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah tindak lanjut daripada perasaan hati, yaitu tekad di dalam hati untuk mengambil sikap terindah dari semua rasa yang timbul di dalam hati. Dan ini semua adalah komitmen orang-orang yang baik. Sebaik para muslimah ya, di rumah, karena di rumah kan tidak perlu pakai kerudung. Tapi tiba-tiba ada salam, ya, suara tamu. Ya. Mungkin nggak muslimah ini langsung keluar menyambut tamu dalam keadaan belum berkerudung? Enggak. Dia langsung mengambil sikap kan. Apa sikapnya? Ambil kerudung, ya. Dia tutupi auratnya, baru kemudian dia menemui tamu. Begitu dia menemui tamu, maka tindakan dia menemui tamu ya, setelah menutup auratnya adalah tindakan yang mulia. Itu terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena itu nasihat yang disampaikan kepada kita adalah bertindaklah atas dasar sikap hati, bukan perasaan hati. Bukan perasaan hati, tapi berdasarkan sikap hati. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati hanya akan bersikap ketika hati ini berperasaan. Jadi hati tidak akan mungkin mengambil sikap kalau belum ada rasa. Karena kalau mengambil sikap, sikap atas apa? Nah, sikap hati adalah atas apa yang dirasakan oleh hati. Ya, dan pada pertemuan kemarin kita sudah sampaikan, ya, perasaan hati itu contohnya sombong, riya, kikir, susah, benci. Ini semua adalah perasaan hati. Yang kita katakan tadi timbul karena peristiwa, karena kejadian. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kejadiannya, ya, apapun peristiwanya yang kemudian menimbulkan perasaan hati, ya, sekali lagi yang menimbulkan perasaan hati, itu sebenarnya wujud dari kita yang betul-betul orang yang punya kelebihan. Karena orang yang kaya akan perasaan adalah orang yang kaya akan kelebihan. Orang kalau nggak kaya akan kelebihan, miskin kelebihan, ya dia juga akan miskin rasa. Ya, sebagai contoh, dia nggak punya kelebihan apa-apa. Kalau orang nggak punya kelebihan apa-apa, perasaan apa yang muncul? Kalaupun ada perasaan, itu udah otomatis menjadi perasaan yang sudah menjadi perasaan yang tercela. Iya. Karena sebagaimana aurat, kadang juga ada aurat yang tidak menarik untuk dilihat. Ada orang yang auratnya menarik untuk dilihat. Sebenarnya perasaan juga sama. Rendah diri. Itu kan perasaan. Itu menarik nggak? Nggak menarik. Ya, jadi itu udah otomatis jadi penyakit.
Ya, jadi orang kalau nggak punya kelebihan apa-apa, perasaan yang muncul pada dirinya itu sudah otomatis menjadi penyakit. Tapi kalau seandainya perasaan yang muncul itu adalah karena dia punya kelebihan, maka sebenarnya perasaan itu bukan sebuah penyakit. Iya. Kayak sombong, ini kan akibat kita punya kelebihan. Ya, ria akibat kita banyak beramal, kikir karena banyak harta, susah karena banyak target, benci karena banyak kawan, semuanya akan baik. Maka seperti yang pekan lalu kita sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kelebihan, banyak kawan, banyak amal, itu kan sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya itu perintah Allah. Nah, kaidah kehidupannya mengatakan setiap perintah Allah ya, yang menimbulkan akibat buruk bernama perasaan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pakaian terindah untuk menutupinya. Nah, pakaian terindah inilah yang membutuhkan sikap hati. Untuk sombong, Allah sudah menyiapkan pakaian terindah untuk menutupinya. Namanya tawadhu. Ria, ikhlas. Kikir, dermawan. Susah, sabar, benci, kasihan. Jadi orang yang betul-betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap hati yang tegas, justru yang muncul pada dirinya adalah rasa kasihan kepada orang yang membenci. Nah, ini yang kita maksudkan dengan sikap hati, dan sikap hati inilah yang menjadi pakaian terindah untuk menutupi aurat hati. Jadi sombong itu aurat hati. Sehingga kalau seandainya ada orang yang menampakkan kesombongannya dalam tindakan, dia menjadi orang yang terhina. Sebagaimana terhinanya orang yang menampakkan auratnya. Orang kalau menampakkan auratnya, apalagi di lingkungan yang sangat menjaga aurat, pasti akan terhina. Hal yang sama dengan ria. Iya, ria itu aurat hati. Allah sudah menyediakan pakaian untuk menutupinya, namanya ikhlas. Iya. Nah, maka ketika kita punya sikap hati yang tegas, ikhlas inilah yang nanti akan menjadikan kita indah. Karena ria ditutupi dengan ikhlas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati sudah bersikap, barulah kemudian muncul tindakan. Apa wujud tindakannya? Amal benar, baik dan mulia. Tapi kalau sampai perasaan hati ya, tidak ditindaklanjuti dengan sikap hati, langsung ditindaklanjuti dengan tindakan, maka yang timbul adalah tercela. Tercela dan terhina. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka inilah pegangan kita. Setiap perintah kebaikan yang menimbulkan perasaan buruk, Allah sudah siapkan pakaian kemuliaan untuk menutupinya. Termasuk, dan ini yang ingin kita bahas secara khusus, adalah perasaan buruk bernama ria. Perasaan buruk bernama ria. Ria itu kan riwayatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak beramal. Betul Bapak Ibu? Untuk banyak beramal dan beramal banyak. Banyak beramal ya maksudnya amalnya banyak. Beramal banyak, sekali beramal banyak. Jadi kalaulah amalnya sedekah, tidak cuma banyak sedekah, tapi sekali sedekah banyak. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akibat dari perintah Allah ini timbul apa? Timbul keburukan bernama ria. Muncul perasaan ria. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ria itu bagus enggak? Bagus. Ria itu bagus. Ria itu menunjukkan bahwa amal kita banyak.
itu menunjukkan kalau amal kita banyak. Sebab kalau amal kita nggak banyak, mungkin nggak timbul riya. Ada orang sedekah. Berapa sedekahnya? 500 perak. Itu amal baik bukan? Amal baik. Sudah timbul riya belum? Belum. Kalau belum timbul riya, bisa nggak ikhlas? Otomatis nggak bisa ikhlas. Otomatis nggak bisa ikhlas. Dia nggak bisa mengatakan, kan yang penting ikhlas. Sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Ini ajaran yang nggak bisa diterima. Karena justru untuk ikhlas itu butuh riya. Ya, dan untuk riya berarti amalnya harus banyak. Ya, bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu mudah-mudahan ya suatu saat nyumbang gitu ya. Sekali nyumbang ya nggak tahu berapa ini. Kalau nyumbangnya segini banyaknya, mungkin gak timbul riya. Ya, justru ketika muncul riya itu tanda bahwa amal saya sudah banyak. Amal saya sudah banyak. Iya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang ini hati-hati juga kita menghakimi ya, seseorang. Ya. Ini kalau memang beliau ngeposting habis sholat zuhur, ini dia riya enggak? Alhamdulillah saya sudah habis sholat zuhur. Itu dia ngeposting ya, ke teman-temannya, dia riya enggak? Ya enggak. Kenapa enggak riya? Lah sholat zuhur. Kalau sholat zuhur, jalur riyanya dari mana? Karena sholat zuhur itu kewajiban. Orang pamer kewajiban, ya nggak ada nilainya. Iya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riya hanya akan terasa saat melakukan amal baik yang bisa mengundang pujian banyak orang. Ya, kalau salatnya tahajud, salat duha 12 rakaat, ya, yang bukan kewajiban. Jadi itulah yang namanya riya, mengundang pujian banyak orang. Jadi kalau kita bersedekah, beramal, belum memungkinkan mengundang pujian, berarti belum cukup syarat untuk dikatakan ikhlas. Belum cukup syarat untuk bisa ikhlas. Kalau amalnya belum memungkinkan kita dipuji orang. Kenapa? Definisi ikhlas itu apa? Hanya ingin dipuji oleh Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia. Nah, kalau tidak ingin dipuji oleh manusia artinya apa? Amal kita memungkinkan untuk mengundang pujian. Kalau amalnya belum memungkinkan untuk dipuji manusia, belum cukup syarat untuk bisa ikhlas. Tapi kalau bisa mengundang pujian manusia, sehingga kemudian muncul di hati ini perasaan riya, maka Allah sudah menyiapkan pakaian kemuliaan sangat indah untuk menutupi keburukan bernama riya, namanya ikhlas. Karena itulah ikhlas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah baju kemuliaan yang hanya cocok dikenakan oleh orang yang di hatinya ada riya. Berarti perasaan riya itu dibutuhkan untuk membuat hati bersikap. Sikap hati adalah ikhlas. Karena memang hati tidak akan mungkin bersikap kalau belum ada perasaan. Belum ada perasaan riya, kemudian hati memutuskan ikhlas. Itu ikhlas prematur. Ikhlas yang lahir belum waktunya. Nah, sehingga keputusan untuk memakai baju ikhlas itu adalah ketika sudah timbul riya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riya adalah parameter bagi kita untuk memutuskan apakah kita sudah pantas untuk mengenakan pakaian ikhlas atau belum.
Nah sekarang kalau sudah betul-betul riya nih, berarti kan tinggal ikhlas. Caranya ikhlas? Cara mengenakan pakaian ikhlas itu ada 3. Kalau kita bisa melakukan yang 3 ini berarti kita betul-betul ikhlas. 3 itu yang pertama, beramal baik. Beramal baik yang sampai pada tingkat kita riya, semata karena ingin mengungkapkan rasa syukur atas curahan rahmat yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Ini yang pertama. Jadi betul-betul wujud syukur. Tidak ada maksud lain dari saya melakukan amal ini kecuali wujud syukur saya kepada Allah. Wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu berangkat dari rumah ke masjid ini, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena amal baik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 4 kemungkinan. Dan nanti akan kita lihat siapa yang sebenarnya betul-betul ikhlas, yang mengenakan baju ikhlas secara sempurna. Ada orang yang melakukan amal baik karena perintah, ada orang yang melakukan amal baik karena mengharap surga, ada orang yang melakukan amal baik karena mengharap rahmat, dan ada orang yang melakukan amal baik karena syukur. Ini nanti akan mempengaruhi sejauh mana kualitas ikhlas kita. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti kita bahas secara khusus tentang syukur ini. Tapi kita tuntaskan dulu, jadi apapun amal kita itu kita lakukan sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beramal semata karena ingin merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam amal. Merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam amal. Jadi bukan merasakan nikmatnya amal, bukan. Tapi merasakan nikmatnya rahmat Allah di dalam amal. Contoh, biasanya Ramadan ya. Meskipun sebelum Ramadan juga bisa jadi. Ada suami nanya ke istrinya, "Bu, nanti malam kita tarawih di mana?" "Di masjid itu aja, Pak." "Emang kenapa, Bu, kok di situ?" "Imamnya suaranya enak." Imamnya suaranya enak. Kalau betul-betul tarawih di situ, itu artinya beliau ini sholat untuk menikmati rahmat Allah atau menikmati suara imam. Wah, tadi sholatnya enak sekali. Kok bisa sholatnya enak sekali? Iya, imamnya itu suaranya enak. Berarti dia menikmati rahmat Allah atau menikmati amal? Padahal yang membuat amal itu nikmat adalah karena adanya rahmat Allah. Karena adanya rahmat Allah. Iya. Sehingga kalaulah semisal imam ternyata suaranya nggak enak, tapi bacaannya benar, standar, sesuai tajwid, tapi suaranya nggak enak. Di situ ada rahmat Allah nggak? Kalau di situ ada rahmat Allah, maka rasanya sama atau beda? Kalau kita masih merasakan beda, berarti kita belum ikhlas. Karena harusnya sama. Kenapa? Karena sekali lagi amal itu yang terasa nikmatnya bukan karena amalnya. Amal itu akan terasa nikmatnya karena di dalam amal itu ada rahmat Allah. Kita bisa beramal itu karena rahmat Allah, bukan? Ya, itu yang membuat kita merasakan nikmatnya amal. Yang membuat durian itu terasa enak karena apa? Karena duriannya atau rasanya? Rasanya. Maka kalau durian kok masih setengah matang, nggak ada rasanya, kita mau nggak makan? Enggak. Maka yang membuat amal itu nikmat bukan karena amalnya, tetapi rahmat yang ada di dalam amal.
Kedatangan tamu. Tamu itu bawa apa? Bawa rezeki. Iya. Itu kalau tamunya bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh, pasti bawa rahmat. Tamu itu bawa rahmat. Maka waktu kita menyambut tamu, itu aslinya kita menyambut rahmat Allah yang dibawa oleh tamu. Betul? Sekarang mana yang rahmat Allahnya lebih banyak? Tamu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Yang rahmat Allahnya lebih banyak? Tidak menyenangkan. Maka kita akan lebih bahagia kalau tamu itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Maka kita perlu cek. Kalau kita menyambut tamu yang menyenangkan dengan sambutan yang luar biasa, tamu yang tidak menyenangkan, mudah-mudahan 1 menit dia bertamu. Nah ini berarti dia belum ikhlas. Dia masih lebih mengutamakan perasaan daripada sikap. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahagia dengan amal seperti apapun akibat dari amal. Bahagia dengan amal seperti apapun akibat dari amal. Jadi bahagia sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Jadi yang membuat kita bahagia adalah karena kita diberi kesempatan merasakan nikmatnya rahmat Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kedatangan tamu, yuk kita menyambut beliau, menyuguh beliau maksimal. Yuk kita bahkan membelikan, membuat hidangan yang nikmat, yang lezat. 3 jam tamu itu kita temui betul-betul dengan sepenuh penyambutan, pelayanan, suguhan. Alhamdulillah, ya selesai tamunya pamit. Waktu pamit tamunya bilang begini, "Bu, hidangannya nggak enak. Enak ini di tenggorokan. Itu hidangannya murahan semuanya. Tahu begini, saya nggak mau bertamu." Itu waktu pamit. Jujur Bapak Ibu, kita sesek atau lapang? Sesek atau lapang? Kalau sesek tandanya kita belum mengenakan pakaian ikhlas. Wajar nggak kalau sesek? Wajar. Sebenarnya orang yang bisa sesek seperti ini, itu orang yang luar biasa. Hanya orang yang luar biasa yang bisa sesek ketika diperlakukan seperti tadi. Hanya orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Seperti ada celah 20 cm, kemudian kita berhasil masuk ke dalamnya. Hanya orang yang biasa atau luar biasa yang bisa masuk ke dalam celah yang cuma 20 cm. Orang yang luar biasa kan? Ya, begitu dia masuk ke celah itu rasanya sesek atau lega? Sesek kan? Ya. Hanya orang yang luar biasa. Sayangnya orang yang seperti ini jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, yang luar biasa jadinya biasa. Sedemikian biasanya orang menganggapnya sebagai wajar, padahal itu sangat tidak wajar. Kenapa sangat tidak wajar? Loh, kita menghormati tamu itu untuk siapa? Untuk Allah. Dan Allah sudah memberikan rahmat yang tiada terkira untuk kita. Kesimpulannya, berarti kita bertindak baru dengan perasaan, belum dengan sikap. Aurat hati kita terbuka dalam urusan ikhlas. Kita belum mengenakan pakaian ikhlas ini dengan baik dan benar. Mungkin kita perlu tuntaskan tentang bagaimana kita bisa mengenakan pakaian ikhlas ini dengan baik dan benar. Sepertinya harus kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf pula ngepasi malam ini saya ada tugas ya Isya di tempat yang lain. Hadan ya Allah wa iyyakum. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.